Maka sebagian ulama mengatakan bulan Rajab adalah bulan untuk membersihkan diri dari dosa. Bahkan secara tegas ada ulama mengatakan bulan Rajab itu adalah bulan taubat. Bulan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan kita membersihkan diri dari dosa-dosa yang mungkin pernah kita kerjakan. Karena kalau kita buka buku-buku tasawuf, kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab akhlak, bahwa ketika ada seorang hamba Allah ingin dekat kepada Allah, ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka jalan pertama yang mesti dia kerjakan, tangga pertama yang mesti dia naik adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Al-Ghazali mengibaratkan taubat itu adalah maqamul awal, tangga pertama yang mesti dilalui oleh setiap insan yang hendak mengabdi diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Man la taubata lahu la maqama lahu, kata beliau. Barang siapa yang tidak diawali dengan taubat, maka tidak ada makam baginya. Hendak naik ke tingkat 2 tapi tangga tidak ada, maka tidak mungkin dia akan naik kepada tingkat yang lebih tinggi. Maka dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa hadis, taubat itu hukumnya wajib. Di antara ibadah itu, paling banyak ibadah itu sunat. Umumnya ibadah itu hukumnya sunat. Hanya beberapa ibadah yang bersifat wajib. Banyak orang mengutamakan sunat tapi melupakan wajib. Makanya taubat itu hukumnya wajib. Jadi bukan sunat, bukan hal biasa, tapi hal yang sangat penting ketika seseorang ingin beribadah kepada Allah. Bayangkan ada orang ingin pergi ke suatu tempat yang mewah, tempat yang bersih, tempat yang dihadiri oleh pembesar-pembesar kerajaan, pembesar-pembesar negara, pejabat-pejabat tinggi, dengan pakaian yang bersih, dengan pakaian yang terhormat. Lalu kita masuk ke tempat itu dengan pakaian kotor, dengan pakaian yang serba tidak enak dipandang mata, baunya luar biasa. Tentu para penjaga pintu itu akan bertanya kepada kita, mau kemana? Bahkan mungkin akan menolak kehadiran kita. Maka begitulah diibaratkan oleh para ulama, kalau kita hendak beribadah kepada Allah, maka jalan yang pertama adalah membersihkan diri kita daripada dosa. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratim min rabbikum, dan bersegeralah kamu untuk mendapatkan keampunan dari Tuhanmu. Artinya begitu seorang hamba Allah mengerjakan dosa, maka wajib baginya untuk segera bertaubat kepada Allah, segera kembali kepada Allah. Karena makna taba yatubu taubatan, makna taubat itu artinya kembali kepada Allah. Bersegeralah kamu kembali kepada Allah. Maka orang yang berdosa itu, orang yang bersalah itu, kalau kita naik mobil, istilahnya salah jalan. Kita mau menuju satu tempat, ternyata di situ ada persimpangan, salah jalan kita. Maka kalau orang salah jalan, enggak akan sampai kepada tempat yang dituju. Maka begitu tahu dirinya salah jalan, terus berjalan, ternyata enggak sampai-sampai, rupanya salah jalan. Begitu tahu salah jalan, langsung belok kembali, pergi ke tempat semula, kemudian jalan ke jalan yang lurus, yang disebut dalam Al-Quran siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang lurus, jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah jalan para ulama, para aulia,
para syuhada, jalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai hamba kita tidak bisa menafikan diri kita bahwa hamba ini banyak salah. Hamba ini sering salah. Maka salah itu sebagai manusia wajar. Makanya dalam banyak ayat, dalam banyak hadis kita diperintahkan oleh Allah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan tegas Allah mengatakan kepada kita, tubu ilallahi jami'a. Taubatlah kepada Allah, kembalilah kepada Allah semuanya, kembali kepada Allah wahai orang-orang mukmin, la'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Di ayat yang lain kata Allah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Bahkan Allah menjanjikan kepada kita, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat cinta kepada orang-orang yang taubat. Mungkin berbeda dengan kita manusia. Kalau kita ada salah sesama manusia, mungkin berat kita memaafkan. Tapi bagi Allah kalau kita kembali kepada Allah, Allah itu enggak akan pernah ingat lagi kesalahan kita. Bahkan dalam hadis disebutkan ketika seorang manusia kembali kepada Allah, Allah perintahkan kepada malaikat untuk menghapus catatan dosa kita yang pernah ditulis oleh malaikat. Dan Allah membuat lupa tempat yang dulu kita pernah berbuat dosa. Ada tanah, ada tempat yang di situ kita mengerjakan dosa. Kalau kita taubat kepada Allah, Allah membuat mereka itu lupa. Makanya ketika di hari kiamat kita merasa takut kepada Allah karena banyak dosa yang kita kerjakan walaupun kita sudah bertaubat kepada Allah. Tapi ternyata begitu kita dihadapkan pada Allah, kita aman-aman saja. Enggak ada orang yang naik saksi. Tangan kita lupa, kaki kita lupa, semua anggota badan yang pernah berbuat dosa lupa dia, enggak ingat dia. Tempat yang kita pernah berbuat dosa juga lupa dia, enggak ingat. Makanya ini salah satu keutamaan, kelebihan bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita membiarkan diri dalam dosa, tidak mau bertaubat kepada Allah, itu ada beberapa hal negatif yang akan kita alami. Yang pertama, hirmanu ilmin nafi'. Orang yang berdosa yang tidak mau taubat itu terhalangi daripada ilmu yang bermanfaat. Ada nasihat enggak masuk, ada ceramah enggak masuk. Semua diingkari oleh hatinya, ditolak oleh hatinya. Sebabnya adalah dosa yang ada di dalam hatinya. Kemudian yang kedua, hatinya liar dengan taat, tidak mau dengan ketaatan, enggan mengerjakan taat. Maka itu umumnya bisa dirasakan oleh hamba Allah. Begitu kita terjatuh dalam dosa, berat bagi kita. Hati tidak mau diajak untuk berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ad-dhulmatu fi qalbihi, gelap hatinya. Kita punya dua mata. Mata di kepala, basar. Mata dalam hati namanya basirah. Kalau orang banyak dosa, tidak mau taubat kepada Allah, yang terbuka hanya mata yang ada di kepalanya. Sedangkan mata hatinya itu tertutup. Maka ad-dhulmah, gelap, tidak memandang, tidak melihat kepada kehidupan setelah dunia ini. Tidak meyakini adanya kehidupan setelah di dunia ini. Enggak yakin kepada akhirat. Kemudian orang yang banyak dosa itu tuhinul qalba wal badan, membuat badannya letih, membuat hatinya letih tanpa dia menyadarinya. Hirmanu ta'ah, terhalangi taat, wa mahqu barakatil umur, hilang keberkahan umurnya. Turithu dhillah, dosa itu menyebabkan yang mengerjakannya itu hina. Wa tufsidul aqla, bahkan menghilangkan akalnya. Kalau kita sudah tua, orang kalau sudah tua itu, kalau orangnya taat, itu akalnya itu akan tetap terpelihara.
ada sahabat-sahabat Nabi, itu ada di antaranya itu Anas bin Malik, itu berumur panjang di antara sahabat Nabi. Tapi pendengarannya, penglihatannya, akalnya itu terawat luar biasa, dijaga oleh Allah. Tapi kalau orang enggak pernah salat, coba tengok dalam masyarakat. Orang jahat enggak pernah salat, umur masih 70-an atau mungkin 80-an, itu ingatannya itu sudah mulai hilang. Enggak tahu lagi cucunya, enggak tahu lagi, pokoknya tidak sempurna seperti ketika muda. Maka orang yang banyak dosa itu dihilangkan, dikurangi akalnya oleh Allah ketika dia sudah tua. Kemudian tuzilun ni'am wa tajlibul faqra. Kalau dosa masih melekat dalam hati, Allah akan menghilangkan nikmat yang kita miliki. Dan Allah akan menggantikan kekayaan dengan kefakiran. Maka semakin banyak dosa yang dikerjakan oleh hamba Allah, maka semakin sengsara hidupnya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, inilah sebabnya kenapa banyak ayat Al-Quran, kenapa banyak hadis yang menyuruh kita untuk bertaubat kepada Allah, kemudian menukar dosa dengan ketaatan kepada Allah. Ketika seorang hamba Allah membiasakan diri dengan taat, maka Allah akan menganugerahi kepadanya manisnya iman, manisnya taat. Ada orang tidak bisa merasakan bagaimana manisnya iman, bagaimana manisnya taat. Maka itu disebabkan oleh sisa-sisa dosa yang masih melekat di dalam hatinya. Ketika seorang hamba Allah merasakan manis taat, merasakan manisnya iman, maka sungguh bahagia sekali hidupnya di atas dunia ini. Kemudian ketika seorang hamba Allah taat kepada Allah, Allah akan menghilangkan keraguan tentang agama di dalam hatinya. Enggak ada lagi pertanyaan-pertanyaan, apa betul ayat itu, apa betul hadis itu, apa betul diucapkan oleh para penceramah itu. Enggak ada lagi keraguan, pertanyaan, enggak ada. Karena hatinya itu yakin apa yang disampaikan Al-Quran yang disampaikan ataupun hadis yang disampaikan, tidak ada keraguan di dalam hatinya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting bahwa taat itu adalah makanan bagi hati kita, bagi roh kita. Kita secara umum terbagi dua. Ada unsur jasadi, ada unsur rohani. Jasadi, jasad, tubuh kita butuh makanan, nasi, makanan pokoknya. Kalaupun kita makan yang lain-lain, kalau belum kena nasi, tetap masih lemah badan kita. Begitu juga dengan unsur rohani. Enggak akan kenyang kalau kita cukupi dengan unsur jasmani saja. Harta sudah banyak, pangkat sudah tinggi, kemudian ya kehidupan sudah sangat luar biasa, tapi ada satu kekurangan, jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti tetap akan merasakan susah, akan tetap merasakan gelisah, akan tetap merasakan kekurangan di dalam hidupnya. Makanya ya, ketika seorang hamba Allah diberikan oleh Allah kekayaan, pangkat yang tinggi, tapi dia juga taat kepada Allah, maka ini sangat luar biasa. Bahagia dalam dunia dan juga bahagia di dalam akhirat. Dan inilah yang diinginkan oleh Nabi kita. Tidak pernah agama kita ini melarang kita kaya, melarang kita hebat, melarang kita banyak duit, tidak. Enggak pernah dilarang. Asalkan jangan lupa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita inginkan, yang kita cita-citakan. Ya, mudah-mudahan kita bahagia di dunia, juga bahagia di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin.